Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hajijah. Saya perwakilan dari kelompok H yang beranggotakan Maya Saputri, Ayu Soraya. Di sini saya akan membahas tentang teori-teori produktivitas kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Langsung saja, teori produktivitas kerja. Menurut Mathis dan Jackson 2001, produktivitas kerja adalah ukuran dari kuantitas dan kualitas dari pekerja yang telah dikerjakan dengan mempertimbangkan biaya sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Maksudnya di sini kualitas adalah segala macam bentuk satuan ukur yang berhubungan dengan jumlah hasil kerja yang dinyatakan dalam ukuran atau pada angka lainnya. Dan kualitas ialah segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan mutu hasil kerja yang didapat. Maksud dari mutu ialah misal mutu barang yang dihasilkan dari perusahaan. Dalam mengukur produktivitas kerja diperlukan suatu indikator. Yang pertama, kemampuan. Dalam melakukan sesuatu pekerjaan, seseorang haruslah memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Dengan memiliki kemampuan, seseorang diharapkan dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan cepat dan dengan baik. Yang kedua ialah meningkatkan hasil yang dicapai. Dalam hidup, seseorang ingin hidupnya itu lebih baik dari apa yang dikerjakan sebelumnya. Disinilah juga seseorang harus memiliki sifat ini dalam dunia pekerjaan agar apa yang ingin dicapainya ke depannya dapat dicapai dengan baik. Yang ketiga ialah semangat kerja. Seseorang haruslah memiliki semangat dalam bekerja agar apa yang ingin dicapainya dapat berhasil dengan semangat yang tinggi. Yang keempat ialah mengembangkan diri. Seseorang haruslah mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya agar dapat meningkatkan kemampuan dalam bekerja. Yang kelima ialah mutu. Mutu bisa dikatakan sebagai kualitas kerja yang dimiliki oleh seseorang. Seorang karyawan harus meningkatkan mutu agar menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja yang pertama ialah pendidikan. Pendidikan sangatlah penting bagi seseorang. Karena dari pendidikan seseorang dapat mengembangkan dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Dengan pendidikan juga seseorang mendapatkan juga dilatih keterampilannya, kecerdasannya. Orang juga akan mampu mengembangkan potensi dirinya apa yang dimilikinya selama dia mengenyam dunia pendidikan. Misal di dalam bangku perkuliahan seseorang menekuni keterampilan bermain komputer. Dalam bermain komputer tersebut jika seseorang terjun dalam dunia kerja, dia akan mampu mengembangkan apa yang dimilikinya untuk perusahaan tersebut. Baik, semakin tinggi seseorang memiliki pendidikan, maka semakin tinggi juga ia akan memiliki peluang kerja yang lebih baik ke depannya. Karena dari pendidikan yang tinggi, dia memiliki kemampuan yang lebih luas dan dapat bersaing di dunia kerja. Yang ketiga, disiplin kerja. Orang yang sukses sangat menanamkan sikap disiplin dalam dirinya, karena sikap ini sangatlah diperlukan
dalam mencapai kesuksesan. Dari sikap disiplin ini dia dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu dan mendapat pencapaian yang tinggi. Contohnya, sikap seseorang dalam menghargai waktu. Dalam menghargai waktu sangatlah penting. Contoh, jika seseorang tidak memiliki sikap disiplin, misal seorang karyawan sering terlambat, maka di mata bosnya seorang tersebut memiliki sikap yang tidak baik, dan sehingga bos tersebut dapat memberhentikan karyawan tersebut. Maka dari itulah kita harus menanamkan sikap disiplin dalam diri kita untuk mencapai kesuksesan. Yang keempat ialah keterampilan. Seseorang haruslah memiliki keterampilan dalam dirinya, karena keterampilan sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan. Untuk meningkatkan keterampilan, para pekerja dapat melatih dirinya, baik itu dari kursus, pendidikan, dan sebagainya. Yang kelima ialah kesehatan. Seorang pekerja harus memiliki daya tahan tubuh yang baik atau tubuh yang sehat. Karena jika para pekerja memiliki daya tahan tubuh yang rendah, maka pekerja tersebut tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan baik dan tidak berjalan dengan lancar. Maka kita sebagai seseorang haruslah menjaga kesehatan. Yang keenam ialah teknologi. Di zaman sekarang, teknologi sangatlah dibutuhkan dan sangat berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas kerja, di mana teknologi berfungsi untuk membantu, memudahkan pekerjaan manusia. Dengan teknologi ini, para pekerja juga dapat menghemat biaya produksi dan biaya pekerja. Terakhir ialah saran. Seiring perkembangan zaman, banyak sekali faktor-faktor mempengaruhi produktivitas kerja. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana para pekerja dapat mencapai kerja yang maksimal. Itulah tadi presentasi dari saya. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.